warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di sini kita akan belajar bersama, melanjutkan dari pembahasan fikih kita, masalah yang berkaitan dengan solat di dalam kitab Safinatun Najah. Dalam kitab Safinatun Najah, di awal pembahasan solat, yaitu dia membahas, di kitab tersebut membahas tentang uzur-uzurnya solat. Sebelumnya ini kita telah membahas masalah yang berhubungan dengan bersuci. Saat ini kita mau melanjutkan setelah kita membahas masalah yang berhubungan dengan wudu, cara mandi junub, dan juga berhubungan dengan haid dan nifas bagi wanita. Saat ini kita mau membahas masalah yang berhubungan dengan sholat. Pertama-tama kitab Safinatun Najah memulai dengan kalimatnya faslun a'dharus salatu ithnani an-naumu wan nisyan. Pertama-tama Syaikh al-Musannif memulai dengan kitabnya membahas fasal. Pembahasan yang pertama ini tentang uzur-uzurnya salat, yaitu ada dua, tidur dan lupa. Lalu sebelum kita membahas dari masalah tidur dan lupa, perlu kita ingat dan harus kita ketahui apa yang dimaksud dengan kalimat uzur di dalam kitab ini. Uzur di sini berartikan maknanya yaitu tidak berdosa. Uzur yang akan menjadikan seseorang tidak berdosa karena keluarnya waktu, akan tetapi dia tidak sempat melaksanakan sholat tersebut di waktu yang telah diwajibkan bagi dia. Akan tetapi dari segi dosa, akan tetapi dalam masalah sholat itu sendiri tetap diwajibkan bagi seseorang tersebut mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Jadi ingat, uzur di sini yang dimaksudkan dengan uzur di kalimat ini, di pembahasan ini, hanya menjadikan seseorang itu tidak berdosa atas kelalaiannya mengeluarkan waktu sholat dan dia tidak melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang telah ditentukan sama syariat. Dari mana pembahasan ini? Hadis dari Nabi Muhammad SAW, hadisun sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan. Rasulullah bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang tertidur atau lupa, tidak sempat melaksanakan salat, falyusalli, maka qadha, laksanakan salat tersebut idza dzakaraha, apabila ia mengingatnya. Hadis ini juga mengingatkan kita, salat apa saja yang kita tinggalkan, wajib bagi kita untuk mengqadha salat tersebut. Dan waktu mengqadha salat ini tidaklah ditentukan. Dalam contoh, banyak saat ini orang berpikiran ketika dia tidak melaksanakan salat zuhur pada waktunya karena sebab ketiduran, atau salat subuh pada waktunya, mereka pikir mengqadha salat subuh harus di waktu subuh juga. Hadis ini sharih jelas. Nabi katakan idza dzakara, apabila dia mengingatnya ketika kita teringat tidak salat subuh, teringatnya kita jam 8 pagi, atau teringatnya sore bahwa tadi pagi saya tidak salat subuh, wajib bagi orang tersebut mengqadha salat itu walaupun bukan di waktu subuh. Jadi keliru dan salah pemahaman jika kita menganggap mengqadha salat harus di waktunya juga yang pas dan yang tepat. Akan tetapi hadis ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa kapan kita mengingatkan salat, wajib bagi kita untuk mengulangi salat itu sendiri di waktu yang kita ingat, walaupun bukan waktu yang telah kita tinggalkan. Nah, kemudian setelah itu musannif lanjutkan lagi, uzurnya salat itu katanya ada dua. Apabila kalian mendapati salah satu daripada dua ini di dalam diri kalian, keluar waktu salat akan tetapi tidak sempat melaksanakan salat pada waktunya, maka kalian tidak berdosa, akan tetapi tetap wajib bagi kita sebagaimana setelah kita jelaskan tadi, mengqadha salat tersebut. Yang pertama dikatakan an-naumu. Yang pertama, salah satu uzur yang pertama, tidur. Apabila kita terlalai, tidak bangun, ketiduran sampai keluarnya waktu sholat itu, maka kita dikatakan tidak berdosa karena sebab hal tersebut. Tapi
ada dengan syarat, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang pertama, tidak berdosa karena sebab kelalaian, ketiduran pada waktu sholat sehingga waktu sholatnya keluar, jika dia tidur sebelum masuk waktunya. Sebelum masuk waktu zuhur dia tidur. Dalam contoh, dia tidur dari jam 11 siang. Kemudian dia tidur dari jam 11 siang, bangunnya setengah 4 sore. Yang pasti waktu zuhur telah keluar. Maka dalam masalah ini, dan dia tidak terbangun pada waktu zuhur, dalam masalah ini dia termasuk orang-orang yang diberikan uzur kepada syariat. Dia tidak wajib, dia tidak berdosa karena sebab kelalaiannya akan hal tersebut, akan tetapi wajib bagi dia tetap mengqadha salat yang telah dia tinggalkan. Atau yang kedua, tidur setelah masuknya waktu, akan tetapi dia menyangka dengan sangkaan yang kuat bahwa ia akan terbangun sebelum keluarnya waktu zuhur. Dia tidur jam 12 siang. Dia niat mau sholat zuhur, tapi karena sebab terlalu ngantuk sekali, akhirnya dia mengatakan, aku mau tidur sejenak, 1 jam, nanti jam 1 aku akan melaksanakan sholat zuhur. Dia sudah memiliki sangkaan yang kuat bahwa dia akan terbangun pada jam 11, pada jam 1. Akan tetapi mungkin karena sebab terlalu capek yang begitu berat, ngantuk yang begitu berat, sehingga dia tidak terbangun kecuali jam 3:30. Dalam masalah ini dia juga tidak berdosa karena sebab lalaiannya tersebut, karena sebab ketidurannya tersebut, karena dia sudah dhon, sangkaan yang kuat. Beda kalau ragu, ini saya tidur jam 12, kalau apakah saya bisa terbangun jam 1 atau 3:30, ragu dalam masalah ini, tidak memiliki sangkaan yang kuat. Sangkaan yang kuat kira-kira prasangkanya itu sampai 80%. Jika dia punya keyakinan hanya 50%, karena dia mengetahui dia ini sangat capek, sehingga dia mengatakan ada kemungkinan ini bangun 3:30 dan ada kemungkinan jam 1. Dalam masalah ini tidak boleh bagi dia tidur. Jika dia paksakan dia tidur, dia berdosa karena sebab hal tersebut. Dan jika dia sampai mengeluarkan waktunya juga, sampai 3:30 ternyata dia bangun, dosanya juga double. Jadi dosanya 2. Dosa yang pertama karena sebab keraguannya, dia sudah tahu dia ini kira-kira bakal nggak terbangun jam 3:30, nggak bakal terbangun jam 1 atau jam 2 sebelum keluarnya waktu zuhur. Akan tapi dipaksakan tidur, tidurnya tersebut berdosa. Yang kedua, dosa yang kedua akan dia dapati, yaitu dosa karena sebab ia telah mengeluarkan waktu yang telah ditentukan sama syariat. Nah, tapi bagaimana jika dia tahu-tahu tiba-tiba ragu, saya mungkin nggak bangun jam 1 atau 3:30, kemudian dia tetap tertidur, kemudian subhanallah dia bangun jam 2, bagaimana hukumnya? Dosanya cuma 1. Apa itu dosanya? Karena dia tetap memaksakan tidur sedangkan dalam keadaan keraguan. Sholat ini harus kita dahulukan. Ketika kamu ada ragu atau tidak yakin akan terbangun jam 1 atau jam 2, tetap dosanya karena sebab meremehkan sholat tersebut. Akan tetapi dosa yang karena mengeluarkan waktu sholat, tidak bagi orang tersebut. Nah, ini hukum masalah tidurnya. Lalu bagaimana bagi kita yang nggak tidur, mendapati orang yang lagi tidur di waktu sholat, bagaimana hukumnya? Jika kita mendapati orang yang tidur pada waktu sholat, jika dia tertidur sebelum masuk waktu sholat, dia sudah tidur, contoh subuh, maka disunnahkan bagi kita untuk membangunkan orang yang tertidur tersebut. Dia tidur dari jam 10 malam, ketika masuk waktu subuh dia tidur, maka disunnahkan bagi kita yang bangun membangunkan mereka. Nanti setelah dia bangun, sadar, benar-benar sadar, berbicara dengan kita, benar-benar sadar tidurnya, bangunnya. Nah, bagi dia, kalau sudah kita bangun, sudah wajib bagi dia untuk bangun. Jika dia tidak bangun, dia berdosa karena telah melalaikan sholat daripada waktunya. Dan jika orang tersebut tidur setelah masuknya waktu, wajib bagi kita yang tahu bahwa dia ini tidur setelah masuknya waktu, wajib bagi kita untuk membangunkan mereka yang tertidur tersebut. Nah, ini masalah hukum yang berhubungan dengan tidur. Nabi Muhammad SAW dalam masalah ini telah menjelaskan kepada kita. Walaisatin naumu tafridun. Kata Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis sahih, sesungguhnya tidur itu bukanlah suatu kelalaian bagi kalian. Innamat tafrid, sesungguhnya kelalaian liman
bagi barang siapa, baik innama tafrid, sesungguhnya kelalaian itu untuk orang yang masuk waktu sholat, dia bangun, dia sadar, kemudian dia lalaikan sholat tersebut. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, an-nisyan, lupa. Kapan dikatakan lupa itu menjadi bagian daripada uzur di dalam sholat? Jika lupanya tersebut karena disebabkan sesuatu yang masih dituntut dan berhubungan dengan syariat. Setelah masuk waktu sholat, dia memiliki azam untuk melaksanakan sholat zuhur. Contohnya, ketika masuk waktu zuhur, dia sudah memiliki niat untuk melaksanakan sholat zuhur tersebut. Akan tetapi ketika dia mau melaksanakan sholat zuhur, dia masih sibuk dan masih asik membaca kitab atau masih asik membaca Al-Quran. Karena saking terbawa dia suasana membaca Al-Quran, karena saking asiknya dia belajar dengan buku-buku yang dia baca, sehingga dia lupa, sehingga keluar waktu sholat tersebut dan dia belum melaksanakan sholat zuhur. Dalam masalah ini, orang tersebut kita berikan uzur. Seperti Nabi Muhammad katakan, nasiyah, yakni lupa. Tapi tidak semua lupa diberikan uzur. Jika lupanya tersebut dikarenakan, disebabkan karena sesuatu yang dilarang sama syariat, dia asik main game, dia asik berbicara dengan teman-temannya, dia terlalu asik bermain catur dengan teman-temannya, sehingga lupa akan waktu sholat zuhur atau asar. Dalam masalah ini tidak diberikan uzur bagi orang tersebut. Ketika keluar waktunya sholat, dia main catur sore, belum melaksanakan sholat asar karena keasikan main catur, keasikan main game, keasikan ngobrol dengan teman-temannya, dengan orang-orang sahabatnya, atau keasikan nelponnya, sehingga keluar waktu asar masuk waktu maghrib. Wajib bagi orang tersebut untuk menggodok secepat-cepatnya sholat asar yang dia tinggalkan, dan dia mendapat dosa dan tidak diberikan uzur karena sebab kelalaian tersebut dia berdosa. Berbeda jika sebab lupanya tersebut karena sebab sesuatu yang ditekankan sama syariat, dituntut syariat dan berhubungan dengan syariat untuk kita lakukan. Bekerja, atau itu pun kerjanya kerja-kerja yang benar, karena sebab keasikan dia bekerja, keasikan dia dalam mencari nafkah yang halal dari istri untuk keluarganya, dia lalaikan hal tersebut. Ini bagian daripada uzur. Boleh, biasanya tidak berdosa bagi dia untuk karena sebab meninggalkan sholat karena sebab lupanya tersebut. Dan yang ketiga, orang tersebut tidak berdosa dan wajib tetap bagi dia untuk mengqadha sholat-sholatnya. Jadi ini bersalah yang berhubungan dengan uzur-uzur sholat, yaitu tidur dan lupa. Mungkin ini pertemuan kita mungkin ini pembahasan pertama kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi besok. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapati ini, apa yang telah kita pelajari ini menambah ilmu kita, menjadikan kita hamba yang bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin terakhir, jika ada yang ingin bertanya dalam masalah pembahasan yang telah kita bahas, bisa bertanya di kolom komentar kita, dan insya Allah kita akan jawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.